Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? La'allakum wa la'allana fi ri'ayatillah kulla yawmin wa kulla waqtin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat Allah sangat banyak yang kita terima. Tentu salah satu menggunakan nikmat tersebut adalah dengan cara beribadah kepada Allah. Termasuk dalam beribadah itu adalah belajar atau menuntut ilmu. Semoga Anda semua fi ri'ayatillah, selalu dalam pemeliharaan, dalam lindungan Allah. Kulla yaumin wa kulla waqtin, setiap hari dan setiap waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Thayyib, Anda semua kelas 7. Materi kita sebelumnya itu terkait dengan ta'aruf, tentang ta'aruf, perkenalan. Jadi Anda sudah bisa cara mengungkapkan ta'aruf, perkenalan menggunakan bahasa Arab. Mulai dari Assalamualaikum, Sabahal khair, Kaifa haluk, Man anta atau man anti, Mas muka atau mas muka, sama. Nah, sekarang Ustaz ingin menjelaskan masing-masingnya. Ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ana, ada hadhihi. Itu yang ingin saya jelaskan. Kenapa? Karena masing-masingnya itu memiliki ketentuan. Jadi sebelum saya jelaskan, Ustaz minta kepada Anda semua kelas 7, yang pertama, fokus melihat video ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, Ustaz minta Anda semua, kepada orang tua dan kepada guru, agar selalu taat, agar selalu patuh. Dan yang terpenting yang ketiga ini adalah selalu beribadah kepada Allah, selalu berbuat baik. InsyaAllah Anda akan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Anda semua, silakan disimak baik-baik ya, agar Anda mengerti penggunaan masing-masingnya. Saya jelaskan sedikit. Dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat. Kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia kata. Saya pergi ke pasar. Seperti saya pergi ke pasar. Kalau dalam bahasa Arab, saya kalimat yang pertama, pergi kalimat yang kedua, ke pasar ke kalimat yang ketiga, pasar kalimat keempat. Nah, sama dengan bahasa Indonesia. Cuma dalam bahasa Indonesia itu namanya kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Arab itu kalau untuk laki-laki atau muzakkar itu beda penggunaannya, pemakaiannya dengan perempuan atau muannas. Contoh apa ya?
kita bertanya, siapa namamu? Nah, yang mu di sini adalah laki-laki, maka yang kita gunakan adalah masmuka, ka, karena dia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, masmuki. Itu beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tetap you semuanya, laki-laki perempuan you. Tapi kalau bahasa Arab, laki-laki anta, perempuannya anti. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling sempurna. Jadi alangkah merugi kalau kita tidak bisa mengerti dan memahami bahasa Arab. Nah, baik Nanda semua, kita mulai ya. Tentang ta'aruf itu ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti. Nah, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu. Saya jelaskan. Huwa artinya adalah dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Nah, jadi ketika Ananda ingin menggunakan dia laki-laki, berarti kita memanggil atau kita ingin membicarakan siapa dia. Berarti jawabannya adalah huwa. Tapi kalau dia itu perempuan, orang yang kita bicarakan itu perempuan, iya, siapa dia? Man hiya. Jadi itulah huwa dan hiya. Huwa dia laki-laki, sementara kalau hiya dia perempuan. Anta, anti, kamu laki-laki, kamu perempuan. Apa bedanya? Ustaz, di sini ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ada anak. Nah, saya jelaskan ya. Kalau huwa itu, huwa dan hiya itu adalah orang yang kita bicarakan itu tidak ada di dekat kita. Berarti orangnya jauh dari kita. Baik itu laki-laki, kalau laki-laki huwa, kalau perempuan hiya, orangnya tidak dekat kita. Kalau di orang itu dekat kita, lawan bicara kita, nah, itu adalah anta atau anti. Nah, dan kalau untuk diri kita berarti a. Ya, itu yang pertama. Ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ada ana. Huwa dan hiya orangnya tidak ada dekat kita. Kalau anta dengan anti orangnya dekat dengan kita. Kalau ana kita sendiri. Paham dong? Yang pertama. Kedua, ada di sini hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Itu adalah kata atau kalimat petunjuk. Kalau bahasa Arab namanya isim isyarah, kata tunjuk. Apa bedanya Ustaz? Hadza itu adalah ini untuk laki-laki atau mudzakkar. Sementara hadhihi ini untuk muannas atau perempuan. Contoh, ini Budi. Berarti Budi itu laki-laki. Yang kita gunakan adalah hadza. Ini Fatimah. Berarti yang kita gunakan adalah hadhihi. Hadza Budi. Hadhihi Fatimah. Hadza Ali. Hadhihi siapa lagi? Aisyah. Hadza Muhammad. Hadhihi Halimah. Tuh. Orangnya dekat dengan kita. Itu kalau hadza dan hadhihi. Kalau dzalika dan tilka itu orangnya jauh dari kita. Itu. Nah, itu. Tapi kalau hadza ini. Jadi itu bedanya. Kalau hadza kata tunjuk yang digunakan untuk dekat dan digunakan untuk yang berbentuk laki-laki. Kalau hadhihi untuk yang perempuan atau muannas.
Kalau dalika dan tilka itu untuk jauh. Jauh. Paham tahu? Tuh. Penjelasannya yang singkat. Ada lagi namanya ismi, ada ismuka. Ini ismi namaku, ismuka namamu laki-laki. Kalau kita ingin bertanya kepada orang, Mas Muka, siapa namamu? Kalau dia laki-laki, Mas Muka. Kalau dia perempuan, Mas Muki. Ustaz, kita ingin menanyakan nama kakaknya atau nama saudaranya. Gimana caranya, Ustaz? Caranya adalah Mas Muhu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Mas Muha. Itu bedanya. Jadi itulah tentang ta'aruf, perkenalan. Jadi ada dalam bahasa Arab itu muzakkar namanya atau laki-laki, ada muannas atau perempuan. Ustaz, apa ciri-cirinya lagi muzakkar atau muannas? Yang pertama, muzakkar laki-laki, berarti siapapun yang berjenis laki-laki itu adalah muzakkar. Apalagi yang kedua, apa ciri-ciri muzakkar? Kalimatnya tidak ada ta marbutoh. Ada ta yang bulat, ada titik dua di atas, itu ta marbutoh. Kalau muannas gimana, Ustaz? Muannas itu yang pertama perempuan, yang kedua kalimatnya pakai ta marbutoh. Paham? Itu penjelasan tentang mufradat ta'aruf yang telah dicatat minggu lalu. Kedua, setelah mufradat apa lagi? Istifham, kalimat tanya. Ustaz, kapan gunakan ma, hal, man, kaifa, min, aina? Ini kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris 5W 1H. Tahu dalam bahasa Indonesianya apa, siapa, bagaimana, apakah. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kalau pertanyaannya itu berkaitan dengan orang, man, maka jawabannya adalah tilmizun, tolibun, siswa, mahasiswa, mudarrisun, guru. Tapi kalau itu berkaitan dengan benda, yang ditanyakan itu adalah benda, berarti kita gunakan ma, apa. Mas Muka, siapa namamu? Yang ditanya di sana adalah nama, bukan kita. Itu bedanya. Apalagi hal, apakah? Ketika ada kalimat apakah, maka jawabannya ada dua. Pertama na'am, iya. Yang kedua la, tidak. Ustaz, kalau kaifa bagaimana? Kalau kaifa itu adalah menanyakan kabar atau keadaan. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Gitu. Min aina, dari mana? Berarti ketika ada orang bertanya, min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Badans. Min aina anti? Ana min Pariaman. Jadi sebenarnya kalau kalimat tanya atau kata tanya atau dalam bahasa Arab istifham, maka jawabannya sama dengan bahasa Indonesia. Kalau yang ditanyakan itu siapa, berarti orangnya. Berarti siswakah dia, gurukah dia, apalagi dokterkah dia, atau bisa dikatakan profesi pekerjaan. Kalau yang ditanyakan itu apa, berarti itu berkaitan dengan benda. Kalau ditanyakan itu apakah, jawabannya iya atau tidak. Kalau pertanyaan itu menggunakan kaifa, bagaimana, berarti yang ditanyakan adalah keadaan. Kalau min aina, dari mana, yang ditanyakan adalah asal. Oke, paham dong? Jadi jangan bingung. Ada orang bertanya,
min aina anta? Maka kita jawab, ana min Badans. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Oke. Itu penjelasan materi kita minggu lalu. Jadi Ustaz minta Ananda harus paham tentang penggunaan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ada itu laki-laki, ada perempuan, ada dekat, ada jauh, ada yang langsung di hadapan kita, ada yang tidak langsung di hadapan kita. Semuanya sudah diatur. Oke, paham? Nah, baik Nanda semua. Ini adalah contoh kalimat muzakkar dan muannas. Tadi saya jelaskan muzakkar adalah yang pertama berjenis kelamin laki-laki, yang kedua adalah tidak ada ta ta'nis ta marbutoh. Tidak ada ta marbutoh yang kedua. Nah, kita lihat di sini ada tilmidun. Tilmidun itu murid. Nah, Ustaz, kenapa itu termasuk muzakkar? Karena tidak ada ta marbutoh. Tapi kalau pakai ta marbutoh, tilmidatun, itu adalah muannas. Jadi itu ciri-cirinya ya nak ya. Oke. Jadi itulah materi kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda harus bisa memahami fungsi atau bentuk kalimat tersebut. Ini muzakkarkah atau muannas? Ini digunakan untuk jauhkah atau untuk dekat? Ini digunakan untuk menanyakan apa, siapa, atau yang lainnya. Jadi Ananda untuk materi hari ini harus bisa memahami tentang penggunaan kalimat itu sendiri. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya tarkib, susunan. Ya, paham Tom? Ya, kiranya itu yang bisa saya jelaskan. Silakan anak-anak tanyakan di grup nanti ya, jika belum ada yang dipahami tentang materi kita hari ini. Itulah yang bisa Ustaz jelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi Ananda semua dan Ananda mengerti tentang fungsi kalimat atau penggunaan kalimat tersebut. Kalau bahasa Arab ini sudah bisa dipahami, insya Allah akan sangat bagus untuk memahami Al-Quran. Ya, mohon maaf. Ya, selamat melihat video ini. Semoga Anda paham dan mengerti. Ya, jika belum mengerti, silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak ialah bunga diri